Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarubi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ujian akhir semester mata kuliah hubungan industri dengan dosen pengampu Bapak Rizky Purwantoro SHMH, yaitu tentang pengertian dan sejarah serikat pekerja di dunia dan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengertian serikat pekerja. Jadi, serikat pekerja bisa diartikan yaitu sering disebut dengan serikat buruh. Adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para pekerja untuk melindungi hak-hak mereka di tempat pekerjaannya. Serikat pekerja juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, negosiasi gaji, dan memberikan suara kepada pekerja dalam hal keputusan perusahaan. Nah, ada sejarah serikat pekerja di dunia. Jadi awal mulanya serikat pekerja itu telah ada sejak revolusi industri. Jadi, ketika kondisi kerja ini sangat buruk, mereka berjuang untuk jam kerja yang lebih manusiawi dan kondisi kerja yang lebih aman. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini, pada masa revolusi industri, seorang pekerja ini tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja, yaitu dia tidak merasa nyaman, kemudian dia merasa tidak manusiawi, bahwa pekerjaannya itu terlalu berat, dan dalam hal kondisi kerja pun tidak aman. Untuk selanjutnya, dari awal mula menujulah perkembangan global. Dalam hal ini, di berbagai negara, serikat pekerja telah memperjuangkan hak-hak pekerja, menghasilkan perubahan signifikan dalam hal undang-undang ketenagakerjaan dan kebijakan sosial. Di sini ada sejarah serikat pekerja di Indonesia. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan yaitu sejarah serikat pekerja di dunia, sekarang ada serikat pekerja di Indonesia. Jadi sejarahnya itu awal mulanya di Indonesia, serikat pekerja memiliki sejarah yang panjang. Dimulai sejak era kolonial Belanda ketika kondisi buruh sangat eksploitatif. Jadi awal mula ada serikat pekerja itu di Indonesia bermula atau dimulai sejak era kolonial Belanda datang ke Indonesia. Selanjutnya ada kemajuan. Nah, pada masa-masa selanjutnya, serikat pekerja terus berkembang dan menjadi bagian integral dalam upaya melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Untuk yang selanjutnya ada peran pekerja. Setelah kemajuan peran pekerja. Sejak kemerdekaan Indonesia, serikat pekerja ini telah memainkan peran penting dalam hal upaya menciptakan keadilan sosial dan kondisi kerja yang lebih manusiawi tentunya. Nah, di sini ada peran serikat pekerja dalam perlindungan hak-hak pekerja. Ada 3 perannya. Yang pertama, itu terkait negosiasi gaji. Jadi, peran negosiasi gaji ini, serikat pekerja sering menjadi atau wakil bagi para pekerja dalam mendiskusikan, merundingkan upah yang layak bagi setiap pekerja. Untuk yang kedua, lindungi kesejahteraan. Jadi, mereka para pekerja memperjuangkan jaminan kesehatan, cuti, dan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Yang ketiga, di sini ada pelatihan dan pengembangan. Mereka memastikan pekerja itu mendapatkan akses untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan. Jadi setiap pekerja ini memerlukan sebuah pelatihan ataupun pengembangan skill untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pekerjaannya.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis serikat pekerja di Indonesia. Ada 3 jenis serikat pekerja di Indonesia. Yang pertama, di sini ada federasi. Federasi dapat diartikan yaitu sebuah organisasi yang mengelompokkan serikat pekerja di bawah payung yang sama untuk bersatu dalam advokasi pekerja. Yang kedua, di sini ada independen. Berbeda dengan organisasi atau berbeda dengan federasi, yaitu pengelompokan serikat pekerja di bawah payung yang sama. Kalau misalnya independen ini serikat pekerja yang berdiri sendiri tanpa menjadi bagian dari federasi. Nah, yang ketiga di sini ada sejenis. Yang dimaksud sejenis ini serikat pekerja yang terdiri dari masyarakat tertentu seperti buruh perempuan, buruh asing, dan pekerja informal. Peran serikat pekerja dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebanyak 25.000 peran dalam perekonomian. Jadi, serikat pekerja ini memberikan kontribusi signifikan dengan menjamin kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas ekonomi. Jadi sebanyak 25.000 peran dalam perekonomian nasional, ini salah satunya dihasilkan oleh para pekerja, yang kemudian 60% ini porsi pekerja. Serikat pekerja ini mewakili sebagian besar angkatan kerja di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh besar dalam hal kebijakan ekonomi. Nah, yang terakhir tentunya para pekerja juga memiliki harapan serta masa depan untuk serikat pekerja di Indonesia. Ada 3 harapan yang digaungkan atau yang tertera di pembahasan saya. Yang pertama ada reformasi ketenagakerjaan. Ini diharapkan adanya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih progresif dan pro pekerja guna mengatasi ketimpangan dan eksploitasi. Jadi, untuk mengatasi ketimpangan dan eksploitasi, perlunya atau diharapkan adanya reformasi baru dalam hal kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, di sini ada peningkatan kesadaran. Jadi harapannya lebih banyak pekerja yang menyadari pentingnya bergabung dalam serikat pekerja untuk meningkatkan kekuatan bersama. Nah, yang ketiga, di sini ada kolaborasi dan solidaritas. Jadi, masa depan serikat pekerja ini bergantung pada solidaritas di antara pekerja yang lain, bersama-sama menghadapi perubahan dunia kerja yang dinamis. Jadi perlu dilakukan kolaborasi serta solidaritas yang tinggi dalam setiap pekerja sehingga menghasilkan dunia kerja yang dinamis. Mungkin itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.